Hai hai hai, Shalom. Saya percaya kita tetap dalam sukacita Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema menjadikan hidup istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur waktu yang Kau berikan. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Biarlah pimpinan-Mu yang terjadi, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memasuki pertengahan tahun 2020. Tentu ada banyak peristiwa yang terjadi yang menghampiri kita. Suka, duka, susah, senang, up and down dalam hidup ini. Dan kita harus percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa semua peristiwa yang terjadi itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi sayangnya kita sering sekali hanya menerima yang baik menurut versi kita sebagai rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi sesuatu yang buruk kita anggap sebagai sebuah kegagalan. Dan kita lupa bahwa yang buruk menurut kita atau yang kita anggap sebagai kegagalan sekalipun ada perkenanan Tuhan di sana. Sesungguhnya masalah itu muncul dari benak dan tangki ego kita sendiri yang menganggap bahwa yang baik itu harus bermaknakan kebaikan bagi kita. Ketika kita happy, ketika pekerjaan kita baik-baik saja, ketika usaha kita menghasilkan keuntungan, dan ketika kita sehat. Tetapi ketika yang sebaliknya itu yang terjadi, maka kita anggap itu bukan sesuatu yang baik, melainkan sesuatu yang buruk. Maka dalam semua hal yang dialami, baik itu susah, senang, suka, duka, up and down dalam hidup ini, itu tidak membuat kita terpuruk, putus asa dan lain sebagainya. Justru sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk menjadikan kita istimewa, dan hari-hari kita, waktu-waktu yang kita miliki adalah sesuatu yang istimewa di bumi ini sebagai anak-anak Tuhan. Apakah istimewa maksudnya di sini? Kita tidak berbicara tentang keistimewaan dari sisi lahiriah. Kita berbicara keistimewaan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita merenungkan apa yang dikatakan Yosua dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada 3 hal penting yang harus kita miliki untuk menjadikan kehidupan kita istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama itu adalah komitmen. Artinya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dan sebagai orang percaya, komitmen kita adalah sesuatu yang membangun iman. Membangun iman misalnya dengan komitmen untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa setiap waktu. Itu artinya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya dan sebagai kekuatan. Lalu saat-saat teduh yang semakin lebih intens, sehingga firman Tuhan itu adalah tolok ukur dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan juga hubungan persekutuan yang indah bersama dengan orang-orang percaya. Tantangan zaman itu semakin hebat dan kuat. Oleh sebab itu, komitmen kita dalam membangun hubungan iman dengan Tuhan pun harus semakin hebat dan kuat bersama dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan orang percaya dalam melawan tantangan arus zaman ini. Kita belajar dari komitmen Yosua untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di ayat 18 dan 19, sekalipun seluruh rakyat Israel yang dipimpinnya beribadah dan menyembah berhala, ia tetap beribadah kepada Tuhan bersama dengan seisi rumahnya. Kemudian tidak hanya komitmen rohani, tapi juga komitmen jasmani untuk mewujudkan di dunia ini kehidupan kita yang istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Misalnya dengan menjaga pola hidup sehat. Itu komitmen. Kalau kita mau menjaga pola hidup yang sehat, maka kita harus sering dan rajin berolahraga dan mengatur pola makan yang lebih baik. Lalu bekerja dan berusaha juga lebih baik dan rajin. Dan bagi yang studi,
belajar lebih baik dan rajin pula. Karena Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu yang kedua yaitu semangat. Semangat adalah gairah untuk melakukan sesuatu. Ini ada hubungannya dengan komitmen. Bahwa orang yang punya komitmen harus punya semangat untuk mewujudkan komitmennya. Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak aral melintang, ada banyak hal yang membuat kita pesimis, putus asa, patah arang, menyerah, bahkan jatuh dan terpuruk. Amsal 17 ayat 22 mengingatkan kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah pentingnya semangat, sehingga ketika ada kegagalan 1, 2, 3, bahkan 10 kali, bahkan mungkin seperti Thomas Alva Edison, itu tidak membuat kita terpuruk, tetapi justru melecut semangat kita untuk bangkit kembali, untuk mewujudkan keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah membangun karakter yang baik dan membuang karakter yang buruk. Dalam psikologi saya pernah dengar 3 jenis kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dan ketiga hal ini harus seimbang dimiliki oleh setiap orang untuk membangun karakter yang baik di dalam dirinya. Sekalipun seseorang adalah seorang yang pintar, seorang yang ahli dalam bidangnya, seorang yang terampil dan lain sebagainya, tetapi ketika ia memiliki karakter yang buruk, maka itu akan menjadi penghambatnya untuk menjadi orang yang sukses, baik secara jasmani maupun secara rohani. Berusahalah hidup dengan karakter yang baik dan buanglah semua karakter-karakter yang buruk, termasuk di dalamnya kebencian, dendam, amarah, syirik, menjatuhkan orang, iri hati, dan lain sebagainya. Mengakhiri renungan kita kali ini, kita diajak untuk membuat komitmen yang baru dengan semangat yang baru yang didasari dengan karakter yang baik di dalam Tuhan untuk menjadikan hidup kita istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami disegarkan dan diingatkan kembali tentang kebenaran firman-Mu untuk membuat komitmen membangun iman di dalam Tuhan yang didasari dengan semangat yang baru yang menyala-nyala dan karakter yang baik, yang benar, yang berkenan bagi-Mu. Biarlah pertolongan-Mu, ya Roh Kudus yang sempurna, menuntun kami, menjadikan Engkau teladan dalam seluruh aspek kehidupan kami, yang menjadikan kami istimewa dalam hidup di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.